Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 12 IPA. Kembali kita ke materi metabolisme sel ya. Dimana kita akan masuk ke part ketiga, dimana sebelumnya di part 2 Bapak tidak bisa menjelaskan untuk yang proses glikolisis, tapi untuk ke part 3 ini Bapak bisa menjelaskan kelanjutan dari proses glikolisis ya. Jangan lupa untuk hari ini absen di Google Classroom, dan juga untuk mempermudah pembelajaran kita kali ini, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Oke, untuk tujuan pembelajarannya menganalisis ya, seperti biasa proses respirasi aerob, terus dekarboksilasi oksidatifnya atau oksidatif piruvat, terus juga sampai ke siklus Krebs. Oke, untuk siklus Krebs untuk glikolisis kemarin, mungkin kalian sudah melihat di video yang saya berikan linknya ya. Sangat rekomendasi banget karena gue juga belajar dari penyampaian beliau agar mudah mengerti gitu ya. Dan lanjut kita akan masuk ke siklus Krebs. Namun sebelum kita masuk ke siklus Krebs ini, kita akan masuk dulu ke dekarboksilasi oksidatif. Oke. Nah, tempat terjadi glikolisis yang di kalian ketahui kalau kalian sudah melihat atau membaca. Nah, glikolisis ini terjadi pada sitosol ya, atau sitoplasma dalam sel. Nah, untuk siklus Krebs itu terjadi pada di dalam organel mitokondria, dan juga untuk proses asam piruvat ini juga sebenarnya sudah dirubah di dalam mitokondrianya sebenarnya, seperti itu. Oke, kita masuk. Nah, untuk mengulas kembali ya, jadi untuk mengingatkan kembali untuk proses glikolisis yang kemarin itu sebenarnya itu rangkaian di mana satu glukosa itu diubah menjadi 2 asam piruvat ya, dimana juga menghasilkan energi yang berupa 2 NADH dan juga 2 ATP ya. Jadi hasil akhirnya untuk proses glikolisis itu ini ya, 2 asam piruvat, 2 NADH dan juga 2 ATP. Nah, 2 asam piruvat ini nanti akan masuk ke siklus Krebs, tapi sebelum masuk ke siklus Krebs dia harus diubah dulu, tidak bisa menjadi atau bukan menjadi asam piruvat tapi menjadi asetil CoA terlebih dahulu, seperti itu. Nah, untuk mengubahnya menjadi asetil CoA, 2 asam piruvat ini harus di dekarboksilasi atau perubahan piruvat itu dioksidatif terlebih dahulu ya. Barulah terbentuk 2 asetil CoA ya, baru bisa masuk ke dalam siklus Krebs, seperti itu ya. Dia di dekarboksilasi oksidatif ini juga terbentuk 2 NADH ya, 2 NADH dan juga 2 CO2, seperti itu ya. Nanti kita lihat proses seperti apa. Nah, ini untuk dekarboksilasi oksidatif ya, di mana dia di sini ada gambar piruvat, oke. Gambar struktur rumus rumus piruvat gitu ya, senyawa piruvat. Lalu di dalamnya ini nanti ketika dia sudah masuk ke mitokondria, maka piruvat ini akan dirubah menjadi asetil CoA. Yang perlu diingat di sini adalah piruvat itu memiliki 3 atom karbon. Kalau kita lihat 1, 2, 3 ya. Di situ terdapat 3 atom karbon, tapi di asetil koenzim A ini sini itu tinggal 2 atom karbon. Oke. Jadi di situ ada 1 atom karbon yang dilepaskan ya. Gimana caranya? Nah, ini dari piruvat dia akan melepas satu atom karbonnya itu dengan bentuk senyawa CO2 ya, atau karbon dioksida gitu. Di dekarboksilasikan. Dan juga selain CO2 dia juga melepaskan sebenarnya hidrogen ya,
sehingga ada NADH di sini. NADH ini kalau kalian masih ingat itu adalah koenzim ya, atau namanya itu nikotinamid adenin dinukleotida. Ini dia ya. Nah, NAD itu akan mengikat ya, atau tereduksi dengan elektron. Di sini bentuknya adalah hidrogen seperti itu, pada hidrogen, sehingga membentuk NADH. Jadi hidrogen yang dari piruvat ini akan berikatan dengan NAD sehingga mengubahnya menjadi NADH seperti itu ya. Nah, karena di sini akan membentuk asetil koenzim A. Nah, asetil koenzim A di sini terdapat koenzim yang masuk ya. Terdapat koenzim yang masuk ke sini. Seperti itu ya. Jadi dari dekarboksilasi oksidatif ini intinya adalah perubahan asam piruvat menjadi asetil koenzim A, di mana asam piruvat ini memiliki 3 atom karbon dan di asetil koen memiliki 2 atom karbon. Yang untuk merubahnya itu maka dilepaskan 1 atom karbon yang berbentuk CO2 atau karbon dioksida seperti itu, dan terbentuk NADH di sini. Oke, itu untuk proses dekarboksilasi oksidatif ya, untuk perubahan piruvat menjadi asetil KOA seperti itulah. Oke, lanjut. Nah, ini adalah urutan siklus Krebs ya, mulai dari terbentuknya asetil KOA di sini yang tadi ya, dari hasil oksidatif piruvat. Lalu sini ada siklusnya ya, atau disebut dengan siklus asam sitrat ya. Asam sitrat sama siklus Krebs sama ya. Kenapa dikatakan asam sitrat? Karena di proses pertamanya dia ini di sini akan terbentuk asam sitrat seperti itu. Nah, di sini terdapat 8 1 2 3 4 5 6 7 8 tahap ya dalam siklus Krebs tersebut. Oke. Saya akan memperbesar gambar ini agar kalian lebih mudah. Nah, untuk di tahap pertama yang mulai dari tadi itu yang di asetil KOA tadi, yang sudah dari asam piruvatnya sudah menjadi asetil KOA dengan proses dekarboksilasi oksidatif tadi ya. Nanti asetil KOA itu pas masuk ke siklus Krebs dia akan bertemu ya, kalau kita bahasakan dia akan bergabung dia dengan oksaloasetat. Oke. Dengan oksaloasetat di sini. Untuk apa? Untuk membentuk yang namanya asam sitrat. Oke, bagaimana prosesnya? Di mana asetil KOA ini akan berkondensasi ya, kalau dikatakan berkondensasi atau bergabungkan oksaloasetat dengan asetil KOA. Oke, sehingga terbentuk yang namanya asam sitrat. Namun di sini, kalau kalian di sini ada yang terlepas dari asetil KOA, yaitu adalah koenzim A-nya terlepas ya, dilepas oleh dia. Nah, untuk melepasnya ini sebenarnya di sini ada molekul H2O yang masuk ke dalam susunan rumus senyawanya gitu ya. Tapi sini tidak ada sehingga terlepaslah koenzim A-nya. Seperti maka di sitrat sudah tidak ada lagi tulisan yang namanya KOA ini ya. Di situ ada pelepasan koenzim A. Nah, untuk proses tahap pertama di mana terbentuknya asam sitrat ya dari gabungan antara asetil KOA dan juga oksaloasetat. Yang perlu diingat adalah kalau kita ingat tadi asetil KOA ini terdapat 2 atom karbon ya. Dan oksaloasetat kalau kita hitung 1 2 3 4 memiliki 4 atom karbon. Ya. Maka di asam sitrat ini akan terbentuk 6 atom karbon karena penambahan dari asetil dan juga oksaloasetat seperti itu ya. Maka jumlah karbonnya adalah 1 2 3 4 5 6. Ada 6 atom karbon. Paham ya untuk tahap pertama ini? Oke, kita lanjut ke tahap kedua. Asam sitrat itu akan diubah menjadi isositrat. Nah, di sini sebenarnya sama-sama sitrat ya, cuman ada perubahan bentuk ya. Di sini ada proses disebut dengan isomerisasi, di mana di sini ada pengubahan
bentuk strukturnya saja, tapi rumus senyawanya sama. Oke, kalau kita lihat sini aja juga ada penambahan molekul ya, molekul H2 dan juga ada pengurangan H2O. Jadi untuk dari sitrat menuju ke pengubahannya menjadi senyawa isositrat, sitrat ini harus melepaskan ya, atau melepas hidrogen dalam bentuk H2O ya. Setelah itu dia juga akan menerima H2O untuk terbentuk satu struktur baru yang membentuk isositrat. Nah, pelepasan H2O ini atau molekul air ini disebut dengan dehidrasi. Kalau dia terlepas disebut dengan dehidrasi, kalau dia masuk ke dalam atau menambah disebut dengan hidrasi. Seperti itu ya. Jadi dari proses itulah mengubah bentuk struktur senyawanya gitu. Dan akan terbentuk dari sitrat menjadi isositrat. Oke. Lalu tahap ketiga, setelah isositrat ya, nanti juga dia akan lanjut membentuk senyawa alfa ketoglutarat. Oke. Dari senyawa sini ya nanti akan terbentuk alfa ketoglutarat ini. Namun dari kalau kalian perhatikan di isositratnya ini masih 6 atom karbon ya. Masih terdapat 6 atom karbon seperti itu. Dan nanti dia mengalami melepaskan ya satu atom karbonnya dalam bentuk CO2 atau karbon dioksida, dan juga melepaskan hidrogen sehingga ditangkap oleh NAD menjadi NADH ya. Maka terbentuklah 5 atom karbon yang disebut dengan alfa ketoglutarat. 1, 2, 3, 4, 5 atom karbon. Kita hitung C-nya ya, jumlah karbonnya seperti itu. Nah, di sini disebut dengan, karena ada pelepasan satu karbon, disebut dengan dekarboksilasi. Ya, nama prosesnya dekarboksilasi karena menghilangkan satu karbon ya dalam bentuk karbon dioksida. Nah, itu untuk pengurangan mulai dari isositrat ini sudah berkurang satu karbon ya, sudah terdapat satu karbon, maka di alfa ketoglutarat sudah menjadi 5 atom karbon seperti itu. Oke, kita lanjut ke tahap 4. Nah, di tahap keempat alfa ketoglutarat itu akan melepaskan satu karbon lagi ya, akan melepaskan satu karbon lagi atau dekarboksilasi lagi dalam bentuk CO2 atau karbon dioksida. Maka dia akan membentuk yang namanya suksinil KOA dengan jumlah atom karbonnya adalah 4 atom karbon. Di sini masih 5 ya, masih 5. Tapi di aset suksinil KOA sudah menjadi 4. Oke, bagaimana caranya dia menjadi suksinil? Selain dia melepaskan karbon ya, dia juga melepaskan juga hidrogen di sini kan. Makanya di sini ada pengikat atau akseptor NAD yang mengikatkan satu hidrogen sehingga terbentuklah NADH. Selain itu ada KOA ya, koenzim A yang masuk ke dalam susunan senyawanya sehingga membentuk yang namanya suksinil KOA. Di sini sudah ada KOA-nya. Oke. Ini secara sederhana seperti itu ya. Secara sederhana Bapak jelaskan seperti itu. Sebenarnya proses ini sebenarnya sangat rumit gitu ya. Lalu di proses kelima atau tahap kelima, dari suksinil KOA akan membentuk suksinat. Ya. Untuk pembentukan suksinat ini di sini sudah ada 4 atom karbon ya. Di suksinat juga ada 4 atom karbon. Berarti sudah tidak ada lagi pengurangan atom karbon ya. Jadi mulai dari tahap ketiga hanya dan tahap keempat saja yang terjadi pengurangan atom karbon ya. Untuk ke proses kelima tidak terjadi pengurangan atom karbon. Oke, kita lanjut. Dari suksinil KOA ini, dan untuk menjadi suksinat dia akan menerima satu fosfat ya. Fosfat P ini
fosfat anorganik ya. Ketika dia berikatan, maka dia akan melepaskan KOA-nya. Koenzimnya akan terlepas dan fosfat yang tadi sudah melepaskan KOA, dia akan transfer ke GTP ya, atau guanin dia akan diterima oleh GDP atau guanin difosfat, sehingga guanin difosfat akan menjadi GTP atau guanin trifosfat. Sebenarnya nanti ini hasil akhirnya tetap akan menjadi ATP ya, kalau misalkan ada beberapa organisme yang menggunakan GTP atau tapi intinya sama saja. Jadi nanti GTP ini akan mentransfer satu fosfat yang tadi ke adenin difosfat, sehingga adenin difosfat akan menjadi ATP atau adenin trifosfat, seperti itu ya. Nah, dalam proses ini akan terbentuklah senyawa suksinat. Ini sudah tidak ada KOA ya di dalamnya, dan masih tetap dalam jumlah 4 atom karbon. Oke, lanjut ke tahap 6 ya. Di tahap ini akan melepaskan ya, dari suksinat ini menjadi fumarat ya, akan melepaskan 2 atom hidrogen dan ditangkap atau diterima ya, dia bahasa diterima atau reduksi oleh FAD. FAD ini juga mirip dengan NADH, cuma bedanya kalau NAD itu hanya menerima 1 atom hidrogen, tapi kalau FAD bisa menerima 2 atom hidrogen sehingga membentuk FADH, seperti itu ya. Untuk pelepasan hidrogen tersebut, 2 hidrogen tersebut dari suksinat itu akan mengubahnya menjadi fumarat. Oke, untuk tahap ke-7 dari fumarat itu akan masuk atau tereduksi H2O, molekul H2O atau air ya, ke dalam fumarat tadi, sehingga membentuk yang namanya senyawa malat. Untuk tahap 7 hanya seperti itu saja ya. Lalu untuk di tahap ke-8 dari malat menuju ke oksaloasetat, atau nanti oksaloasetat ini kan akan bertemu lagi dengan asetil KOA dan dia akan memutar lagi siklusnya seperti itu. Nah, dari malat ini ke oksaloasetat dia akan melepaskan hidrogen sehingga akan diikat oleh NAD kembali menjadi NADH, seperti itu. Maka terbentuklah oksaloasetat ya. Nah, dari seluruh rangkaian atau tahap-tahap tersebut ya, kalau kalian masih belum jelas ya, nanti Bapak kasih link untuk lebih jelasnya kembali agar kalian bisa mendalami siklus ini ya lebih dalam, seperti itu. Nah, untuk prosesnya sebenarnya di sini kita sudah melihat mulai dari asetil CoA ya, lalu ke tahap pertama dari pertemuan asetil CoA dengan oksaloasetat ini. Di sini 2 atom karbon dan di sini bertemu dengan 4 atom karbon, maka menjadi 6 atom karbon di asam sitrat atau proses pertamanya ya. Lalu ada isomerisasi di bagian tahap kedua. Di sini juga masih ada 6 atom karbon. Ya, kalau kita lihat karbonnya ya. Lalu isositat ke alfa ketoglutarat ini sudah ada pengurangan 1 atom karbon, sehingga di sini sudah menjadi 5 atom karbon, dan di proses tahap keempat itu juga ada pengurangan 1 atom karbon, sehingga di suksinil CoA itu sudah menjadi 4 atom karbon, dan seterusnya sampai ke tahap ke-8 itu masih 4 atom karbon. Maka pengubahan ataupun terjadi pengurangan atom karbon terjadi pada proses ketiga dan juga proses keempat, seperti itu. Ini ya, tolong diingat ya. Oke. Nah, untuk reviewnya, jadi gugus berkarbon 2 asetil CoA tadi ya, yang masuk ke siklus Krebs itu terjadi di matriks ya, mitokondria sudah di dalam. Nah, pada proses siklus Krebs itu sendiri terdiri dari beberapa tahap. Kalau tadi Bapak memberitahukan ya, ada 8 tahap ya. Nah, dan masing-masing reaksi tersebut
yaitu dikatalis oleh enzim-enzim khusus. Tadi Bapak belum memberitahukan enzim-enzimnya. Oke, hasil yang didapatkan kalau kita lihat dari gambar ini sama ya dengan gambar yang tadi, Bapak lebih mudah mencarinya. Dari mulai pembentukan asetil CoA itu bentuk NADH ya. Lalu di siklus Krebs itu kalau kalian lihat itu ada terbentuk 3 NADH ya. Terus ada 1 ATP dan juga 1 FADH. Oke, itu karena kalian melihat 1 asetil CoA di sini hanya tertulis 1 asetil CoA. Sedangkan yang terjadi ada prosesnya kan terdapat 2 asam pirufat mulai dari glikosis lalu diubahnya menjadi 2 asetil CoA. Maka untuk proses ini hanya 1 kali. Kalau kita menggunakan 2 asetil CoA ya, maka ini tinggal dikalikan 2. Maka terdapat 2 NADH, terdapat 3 NADH menjadi 6 NADH, lalu menjadi 2 ATP dan juga jadi 2 FADH karena 1 glukosa itu menghasilkan 2 asam pirufat dan 2 asam pirufat akan diubah menjadi 2 asetil CoA dan 2 asetil CoA itu akan diproses dalam siklus Krebs ya. Kalau dilihat di gambar ini hanya 1 kali, hanya 1 asetil CoA yang diproses. Nah, kalau kita mengalihkan 2, maka total hasilnya adalah menghasilkan 2 NADH pada siklus dekarboksilasi oksidatif ya. Lalu ada 6 NADH pada siklus Krebs, 2 ATP pada siklus Krebs dan juga ada 2 FADH pada siklus Krebs seperti itu. Oke. Nah, ini kalau kita lihat hasil gabungannya, ini kita lihat tidak dari asetil CoA-nya, tidak lihat dari asam pirufat, itu kan mengikuti reaksi, tapi kita lihat adalah hasil energinya atau ATP yang dijumlahkan dan juga NADH maupun FADH yang dihasilkan. Mulai dari glikolisis, dekarboksilasi pirufat atau oksidatif ya, terus ada siklus Krebs seperti itu. Jadi kalau di glikolisis kalau kalian ingat hasilnya itu akan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH ya, walaupun sebenarnya 2 asam pirufat, tapi karena itu akan diproses kembali maka kita tidak hitung, yang kita hitung adalah 2 ATP dan 2 NADH-nya, jumlah energi yang dihasilkan. Lalu ada dekarboksilasi oksidatif atau oksidatif pirufat ya, itu terbentuk 2 NADH. Lalu ada siklus Krebs ya, dia terbentuk 2 ATP, 6 NADH dan juga 2 FADH sehingga totalnya menjadi ada 4 ATP, 10 NADH dan juga 2 FADH. Nah, itu adalah total hasil pembentukan energi pada siklus glikolisis, dekarboksilasi oksidatif dan juga siklus Krebs. Tinggal proses terakhir nanti akan dimasukkan ke dalam transport elektron yang akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Oke, tugas pada pertemuan kali ini ya kan di dalam siklus Krebs tadi mulai dari tahap 1 sampai tahap terakhir itu tahap 8 terdapat enzim sebagai katalis suatu reaksi kan yang belum Bapak kasih tahu seperti itu. Nah, Bapak ingin kalian sebutkan enzim dalam siklus tersebut mulai dari pertama sampai yang terakhir gitu ya. Dan buatlah gambar siklus Krebs yang semenarik mungkin dan selengkap mungkin yang kalian bisa hafal dengan cara kalian ya. Nanti tolong difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Oke. Jangan lupa dikerjakan tugas ini dan juga absen di Google Classroom. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.